Sebelum melakukan praktikum daya pada rangkaian AC, mahasiswa diwajibkan untuk membaca job sheet praktikum terlebih dahulu. Berikut ini merupakan praktikum daya kompleks pengukuran VG dan VR. Berikut merupakan hasil rangkaian daya kompleks pengukuran VG dan VR. Nyalakan dan atur function generator pada frekuensi 50 Hz dengan amplitudo 3 volt. Nyalakan osiloskop dan pastikan osiloskop sudah dalam keadaan terkalibrasi. Kemudian, atur time per diff dan volt per diff sehingga gelombang mudah untuk dibaca. Diperoleh pengaturan time per diff sebesar 5 ms dan volt per diff kedua channel yaitu 0,1 volt. Yang berikut merupakan gelombang rangkaian daya kompleks pengukuran VG dan VR. Selanjutnya merupakan praktikum daya kompleks pengukuran VG dan VL. Untuk merangkai dengan mudah, cukup tukar posisi resistor dengan induktor pada praktikum sebelumnya. Nyalakan dan atur function generator pada frekuensi 50 Hz dengan amplitudo 3 volt. Nyalakan osiloskop dan pastikan osiloskop sudah dalam keadaan terkalibrasi. Kemudian, atur time per diff dan volt per diff sehingga gelombang mudah untuk dibaca. Berikut merupakan gelombang rangkaian daya kompleks pengukuran VG dan VL. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai praktikum daya pada rangkaian AC, kita akan melakukan sebuah simulasi menggunakan aplikasi multisim. Kita lihat langkah kerja yang dibutuhkan. Di sini kita akan mengukur daya kompleks pada rangkaian AC. Buat rangkaian seperti pada gambar 5.7 atur generator ini, mari kita langsung melihat rangkaiannya. Nah, ini rangkaian pengukuran daya kompleks pada rangkaian AC. Terdapat dua rangkaian di mana induktor dengan resistor diubah posisinya. Jadi kita hanya cukup membuat satu rangkaian saja, nanti kita rubah induktor dan resistor. Langsung kita buat rangkaiannya. Yang pertama kita menggunakan function generator, kemudian multimeter dan osiloskop. Lalu kita membutuhkan resistor 100 ohm, kemudian induktor 10 mH, letakkan di sini. Kita akan membuat rangkaian yang pertama seperti ini. Jadi resistor berada di bawah atau setelah induktor. Kemudian kita juga membutuhkan ground. Nah, ini kita akan membuat rangkaian yang sedikit berbeda dari simulasi sebelumnya. Kita akan hubungkan ground langsung pada komponen per komponen untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman adik-adik mengenai rangkaian ini. Seperti ini. Kita tinggal mengcopy groundnya. Kemudian kita hubungkan ke positif. Kemudian kita hubungkan ke negatif. Kemudian kita hubungkan ke positif. Kemudian kita hubungkan ke positif. Kemudian kita hubungkan ke negatif. Kemudian kita hubungkan ke positif. Kemudian kita hubungkan ke negatif. Kemudian kita hubungkan ke positif. Kemudian kita hubungkan ke negatif. Kemudian kita hubungkan ke positif. Kemudian kita hubungkan ke negatif. Kemudian kita hubungkan ke positif. Kemudian kita hubungkan ke negatif. Kemudian kita hubungkan ke positif. Kemudian kita hubungkan ke negatif. Kemudian kita hubungkan ke positif. Kemudian kita hubungkan ke negatif. Kemudian kita hubungkan ke positif. Kemudian kita hubungkan ke negatif. Kemudian kita hubungkan ke positif. Kemudian kita hubungkan ke negatif. Kemudian kita hubungkan ke positif. Kemudian kita hubungkan ke negatif. Kemudian kita hubungkan ke positif. Kemudian kita hubungkan ke negatif. Kemudian kita hubungkan ke positif. Kemudian kita hubungkan ke negatif. Kemudian kita hubungkan ke positif. Ke
Kita hubungkan osiloskopnya terlebih dahulu, kemudian multimeternya, lalu kita hubungkan ground dari setiap komponen. Seperti ini. Kita beri warna yang berbeda antara channel A dan channel B pada osiloskop. Channel B saya beri warna kuning. Seperti ini. Lalu kita lihat pengaturan function generator yang dibutuhkan. Ini masih rangkaian 5.7 ini. Jadi kita belum merubah posisi resistor dan induktor. Kita atur terlebih dahulu function generator, VG 3 volt dan frekuensi 50 Hz. Oke. Hz dan amplitudo atau VG 3 volt. Oke. Kemudian untuk mempermudah rangkaian yang kedua, tinggal kita mengcopy dari rangkaian ini. Mari kita tata terlebih dahulu supaya tempatnya cukup dan rapi. Oke, sudah. Kita blok semua komponen atau rangkaian, kemudian copy paste. Seperti ini. Lalu kita rubah posisi resistor. Kita hapus dulu konektornya. Ini kita hubungkan lagi. Nah, di sini kita beri warna yang berbeda pada channel A dari yang rangkaian ini. Channel A saya beri warna hijau dan biru. Seperti ini. Di sini secara otomatis pengaturan function generator sama dengan rangkaian sebelumnya. Tidak perlu kita lihat, kita buka output osiloskopnya saja. Oke. Kemudian kita play. Ya, di sini terlihat antara dua gelombang saling menumpuk ya. Jadi pengaturan skala osiloskop saya beri perbedaan. Yang satu channel A 2 volt dan channel B 5 volt supaya gelombangnya terlihat perbedaannya. Nah, ini kita ubah juga supaya terlihat ya seperti ini. Oke, kita stop terlebih dahulu. Dari dua gelombang ini terdapat perbedaan antara rangkaian yang ini. Nah, supaya terlihat. Nah, ini dia perbedaannya. Dari sini kita dapat menganalisis pertanyaan dari modul. Ukur tegangan VG pada channel A dan VL pada channel B. Gambar VG dan VL pada satu sumbu kertas.
Jadi VG dan VL dari gambar yang pertama digambar pada kertas milimeter blok dengan satu sumbu. Jadi kita menggambar gelombang ini. Kemudian isilah tabel 5.2. Kita lihat di tabel 5.2. Nah, ini dia tabelnya. Nah, dari tabel ini sama dengan praktikum sebelumnya, jadi sudah pasti bisa mengerjakan, tinggal menganalisis perintah dari langkah kerja. Nah, kemudian jika VR di tabel A1 sudah didapatkan, arus yang mengalir pada rangkaian bisa dihitung I VR per VR. Arus tidak bisa diukur dengan osiloskop. Nah, inilah fungsi dari multimeter yang digunakan tadi untuk mengukur arus pada rangkaian. Jadi tinggal diganti ampere sehingga diketahui arusnya. Seperti ini, saya play. Nah, kita mengetahui arus dari kedua rangkaian ini. Kemudian arus sudah diketahui. Tulis VG, VR, dan VL dan I dalam bentuk persamaan sinusoida dan dalam bentuk polar. Hitung daya sesaat pada T sama dengan 2 detik. Hitung daya rata-rata yang diserap oleh rangkaian LR. Hitung daya kompleks, di mana rumus ini sudah dijelaskan. Dan hitung juga daya nyata dan daya reaktifnya. Nah, rumus ini sudah ada di dasar teori modul ini. Jadi tinggal menghitung dari hasil praktikum yang diperoleh. Sekian, selamat mengerjakan. Berikut merupakan praktikum perbaikan power factor seri. Nah, ini merupakan hasil dari rangkaian perbaikan power factor seri. Nyalakan dan atur function generator pada frekuensi 50 Hz dengan amplitudo 3 volt. Kemudian nyalakan osiloskop dan pastikan osiloskop sudah dalam keadaan terkalibrasi. Atur time per diff dan volt per diff sehingga gelombang mudah untuk dibaca. Berikut merupakan gelombang perbaikan power factor seri. Dan yang terakhir merupakan praktikum perbaikan power factor paralel. Berikut merupakan hasil rangkaian perbaikan power factor paralel. Nyalakan dan atur function generator pada frekuensi 50 Hz dengan amplitudo 3 volt. Kemudian nyalakan osiloskop dan pastikan osiloskop sudah dalam keadaan terkalibrasi. Atur time per diff dan volt per diff sehingga gelombang mudah untuk dibaca. Berikut merupakan gelombang perbaikan power factor paralel. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi dari praktikum perbaikan faktor daya. Simulasi kali ini hampir sama dengan praktikum sebelumnya, hanya saja pada rangkaian kali ini ditambahkan komponen kapasitor yang di seri dan di paralel. Pertama-tama kita buat rangkaiannya terlebih dahulu. Nah, kita menggunakan kapasitor 100 nanofarad. Ini dia. Kemudian induktor 10 mili Henry.
dan resistor 100 ohm. Oke. Untuk yang pertama kita buat rangkaian kapasitor serinya terlebih dahulu. Kita membutuhkan function generator, kemudian multimeter, dan oscilloscope 2 channel. Jangan lupa untuk memberi ground pada setiap rangkaian supaya rangkaian bisa berjalan. Nah, sama seperti praktikum sebelumnya, kita menggunakan metode penggunaan ground pada setiap komponen. Ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman supaya rangkaian terlihat lebih ringkas dan mudah dipahami. Seperti ini. Kita buat rangkaian seperti ini. Biasakan membuat rangkaian simulasi yang rapi, sehingga mudah dipahami oleh adik-adik. Kurang lebih seperti ini. Kita beri warna yang berbeda antara oscilloscope channel A dan channel B. Channel B saya beri warna hijau. Oke, kemudian untuk mempermudah pekerjaan dan mempermudah proses analisis juga perhitungan, kita akan membuat rangkaian paralel dalam satu simulasi. Tinggal mengcopy paste dari rangkaian ini, kemudian kita ubah bentuk dari rangkaian kapasitornya. Kita rubah posisi terlebih dahulu supaya cukup tempatnya. Oke, sudah. Kemudian kita blok rangkaian dan di copy. Oke. Sebelum membuat rangkaian paralel kapasitor, kita perlu menghapus sambungan dari komponen tersebut supaya lebih mudah. Kita beri warna yang berbeda dari rangkaian yang pertama. Ini saya beri warna orange dan warna biru. Sudah seperti ini. Lalu kita buat pengaturan function generator sama seperti praktikum sebelumnya juga, dengan frekuensi 50 Hz dan amplitudo 3 volt. Setelah itu kita buka oscilloscope.
Nah, dengan begini kita akan mengetahui dua hasil gelombang dari dua rangkaian. Mari kita play atau kita run. Nah, gelombang ini tidak terlihat. Mari kita ubah skala dari volt per div dan skala time base-nya. Channel B tidak terlihat. Kita perkecil. Nah, sudah terlihat. Kemudian ini sinyalnya bertumpuk gelombangnya, maka kita perbesar atau perkecil salah satu. Nah, sudah. Kita stop atau kita pause. Nah, di sini sudah kita ketahui bentuk gelombang dari kedua rangkaian ini. Selanjutnya, perhitungan dari tegangan puncak dari setiap gelombang dilakukan sama seperti praktikum-praktikum sebelumnya. Begitu juga perhitungan dan analisisnya. Sekian simulasi perbaikan faktor daya. Selamat mengerjakan. Audio Jungle.